Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah amma ba'du. Yang terhormat Dr. Devita Febriani, Magister Biomed, selaku Koorblok Tropical Medicine tahun ajaran 2020. Perkenalkan, di sini kami kelompok 1 yang beranggotakan 13 orang. Di sini tujuannya adalah kami ingin mempresentasikan tentang tutorial pertemuan 1 yang dipimpin oleh Dr. Temarwan Nusri, Master of Public Health. Selanjutnya, langsung saja, mari kita baca dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan bacakan. Kasusnya adalah seorang remaja laki-laki usia 17 tahun, datang dengan keluhan tangan dan kaki terasa dingin sejak 6 jam yang lalu disertai mual dan muntah. Demam terasa sejak 4 hari yang lalu, namun masih bias beraktivitas. Remaja ini adalah siswa SMA negeri di sebuah kampung dengan keadaan kelas yang gelap dan agak lembab. Seminggu sebelumnya, ada teman sekelasnya yang mengalami demam serupa. Di sini kami mendapatkan keywords. Yang pertama adalah seorang remaja laki-laki usia 17 tahun. Keyword yang kedua adalah tangan dan kaki terasa dingin sejak 6 jam yang lalu. Keyword yang ketiga disertai mual dan muntah. Keyword yang keempat, demam terasa sejak 4 hari yang lalu. Keyword yang kelima, siswa SMU negeri di sebuah kampung dengan keadaan kelas gelap dan agak lembab. Keyword yang keenam, seminggu sebelumnya ada teman sekelasnya yang mengalami demam serupa. Untuk problem yang kami dapatkan adalah seorang remaja laki-laki usia 17 tahun datang dengan keluhan tangan dan kaki terasa dingin sejak 6 jam yang lalu disertai mual dan muntah. Untuk diagnosa diferensial, kami mendapatkan 4 diagnosa diferensialnya. Yang pertama itu ada malaria, yang kedua ada DBD, yang ketiga ada demam tifoid, yang keempat ada faringitis. More infonya yaitu keadaan umum, sakit sedang, kesadaran komposmetis, tanda vital tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 110 kali per menit, capillary refill time atau CRT lebih daripada 5 detik, status gizi berat badan 45 kg, tinggi badan 165 cm, abdomen dan ekstremitas hepatomegali, nyeri perut. Pemeriksaan lab yang didapatkan yaitu Hb 16 gram per desiliter, leukosit 1500 per mikroliter, trombosit 50.000 per mikroliter, hematokrit 49%. Hipotesa yang kami dapatkan adalah seorang remaja laki-laki usia 17 tahun datang dengan keluhan tangan dan kaki terasa dingin sejak 6 jam yang lalu disertai mual dan muntah, diduga mengalami DBD. Baik, untuk definisi itu sendiri, demam berdarah Dengue atau DBD merupakan suatu penyakit epidemi akut yang disebabkan oleh virus yang ditransmisikan oleh Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Penderita yang terinfeksi akan memiliki gejala berupa demam ringan sampai tinggi, disertai dengan sakit kepala, nyeri pada mata, otot, dan persendian hingga perdarahan spontan. Etiologi daripada DBD itu sendiri, penyakit ini disebabkan oleh virus Dengue dari genus Flavivirus, famili Flaviviridae, serta DBD ditularkan ke manusia melalui gigitan nyamuk Aedes yang terinfeksi virus Dengue. Virus Dengue penyebab demam Dengue atau DD. Demam berdarah Dengue atau DBD dan Dengue shock syndrome atau DSS termasuk dalam kelompok B. arthropod virus atau arbovirosis. Baik, untuk manifestasi klinis akan disampaikan oleh teman saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya baik, terima kasih Saudara Hafiz. Di sini ada manifestasi klinisnya. Yang pertama, demam tinggi, timbul mendadak, kontinua, kadang unifasik. Terus ada berlangsungnya antara 2-7 hari, muka kemerahan atau kita sebut facial flushing, terus anoreksia, mialgia, dan atralgia. Yang ketiga ada nyeri epigastrik, muntah, nyeri abdomen, dan difus. Terus yang keempat ada kadang disertai sakit tenggorokan. Kelima itu ada faring dan konjungtiva yang kemerahan. 6 ada dapat disertai kejang dan demam. Ya, ada patofisiologinya dari demam dengue ya. Kelihatan. Patofisiologinya kan dimulai nih dari gigitan nyamuk Aedes aegypti kan. Manusia itu
manusia itu merupakan hostnya atau inang utamanya terhadap si virus dengue itu. Nah, nyamuk Aedes aegypti akan terinfeksi virus dengue apabila menggigit seseorang yang sedang mengalami viremia virus tersebut. Kemudian dalam kelenjar liur, nyamuk virus dengue akan bereplikasi yang berlangsung selama 8-12 hari. Namun, proses replikasi ini tidak mempengaruhi keberlangsungan hidup nyamuk. Kemudian, serangga ini akan mentransmisikan virus dengue jika dengan segera menggigit manusia lainnya. Orang yang digigit oleh nyamuk Aedes aegypti akan membawa virus dengue akan berstatus infeksius selama 6-7 hari. Virus dengue akan masuk ke dalam peredaran darah orang yang digigitnya bersama saliva nyamuknya. Lalu si virus akan menginvasi leukosit dan bereplikasi. Nah, si leukosit akan merespon adanya viremia dengan mengeluarkan protein, sitokins, dan interferon yang bertanggung jawab terhadap timbulnya gejala-gejala seperti demam, flu, dan nyeri otot. Masa inkubasinya itu sekitar 4-7 hari dengan kisaran 3-14 hari. Terima kasih. Di sini ada klasifikasinya ya. Klasifikasinya yang pertama ada derajat 1 gejalanya, demam, manifestasi perdarahan, uji bendungnya positif, ada tanda pembesaran plasma. Dari pemeriksaan labnya, trombositopenianya kurang dari 100.000 sel milimeter kubik. Hematokritnya meningkat lebih dari 20%. Terus ada derajat 2 gejalanya seperti derajat 1 ditambah perdarahan spontan. Labnya trombositopenianya kurang dari 100.000 sel milimeter kubik. Hematokritnya lebih dari 20%. Dari gejalanya, demam disertai minimal 2 gejala. Yang pertama ada nyeri kepala, nyeri retroorbital, nyeri otot, nyeri sendi tulang, nyeri kulit makulopapular, manifestasi perdarahannya tidak ada tanda-tanda pembesaran plasma. Labnya, leukopenianya, leukositnya kurang dari 4.000 sel milimeter kubik. Terus trombositopenianya, trombositnya kurang dari 100.000, hematokritnya meningkat 5%-10%, terus tidak ada pembesaran plasma. Derajat 3-nya gejalanya yang pertama ada seperti derajat 1 dan 2, ada kegagalan sirkulasi, nadi lemah, tekanan nadi kurang dari 20 mmHg, hipotensi, gelisah, diuresisnya menurun. Labnya trombositopenianya kurang dari 100.000, hematokritnya meningkat lebih dari 20%. Derajat 4, gejalanya shock hebat dengan tekanan darah dan nadi yang tidak terdeteksi. Terus labnya trombositopenianya kurang dari 100.000, hematokritnya meningkat lebih dari 20%. Selanjutnya, faktor risiko yang akan dijelaskan oleh teman saya. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih Abi Reza. Sekarang saya akan menjelaskan tentang faktor risiko. Faktor risiko dari DBD ini sendiri adalah salah satunya karena lingkungan penduduk perkotaan yang tidak padat, karena DBD biasanya ada di daerah perkotaan. Lalu untuk pengolahan limbah, baik itu industri dan rumah tangga, dan penyediaan air bersihnya yang tidak memadai menjadi penyebaran dan kepadatan dari populasi nyamuk tersebut. Untuk faktor host pest-nya adalah tidak adanya sistem imun yang kuat. Lalu untuk faktor lingkungan yang lain adalah untuk negara tropis curah hujan yang tinggi mengakibatkan suhunya menjadi lembab sehingga cenderung menambah jumlah habitat dari faktor tersebut. Selanjutnya ada komplikasi. Komplikasi DBD jika sudah derajat keempat, yaitu akan mengakibatkan shock di enselopati. Lalu menyusul dengan kelainan ginjal pada fase berat sebagai akibat dari shock tersebut. Lalu ada juga UDEM, dan komplikasi yang paling serius atau paling banyak didapat dari DBD adalah dehidrasi, pendarahan, jumlah platelet yang rendah, hipotensi, bradikardi, dan kerusakan hati. Lalu selanjutnya ada pemeriksaan fisik. Untuk pemeriksaan fisik, dari keadaan umum pasien sendiri, kita lihat apakah lemah atau tidak. Untuk kesadaran itu dinilai GCS-nya dari kompos mentis sampai menuju koma. Lalu yang ketiga, ada tanda-tanda vitalnya, yaitu yang paling khas adalah hipotensi, suhunya meningkat, lalu takikardi dan pernafasannya cepat. Untuk keadaannya itu, biasanya kepalanya pusing, hidungnya mengalami epitaksis, di gusinya juga mengalami perdarahan, mukosanya kering akibat dehidrasi, lalu di leher, di rektum, alat kelamin juga di anggota geraknya mengalami dingin, dan yang paling khas juga ada kulitnya mengalami petekie. Untuk sirkulasinya yaitu turgornya itu jelek, bisa dinilai
ketika ditarik 5-10 detik tidak kembali ke posisi semula. Lalu untuk abdomennya, inspeksinya dinilai datar, palpasinya teraba pembesaran pada hati, itu untuk sudah sampai ke derajat yang berat, derajat 4. Lalu untuk perkusi, terdengar bunyi timpani dan auskultasinya terdengar peristaltik usus. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya Agil. Untuk Agil dipersilakan. Terima kasih. Untuk selanjutnya itu ada pemeriksaan penunjang. Nah, untuk pemeriksaan penunjang ini ada dibagi dua, yaitu ada dari segi laboratoriumnya dan isolasi virus. Di bagian laboratoriumnya itu pemeriksaan laboratorium yang dapat dilakukan untuk menunjang diagnosis DBD adalah pemeriksaan darah lengkap, urin, serologi, dan isolasi virus. Yang signifikan dilakukan adalah pemeriksaan darah lengkap. Selain itu, untuk mendiagnosa DBD secara definitif dengan isolasi virus. Identifikasi virus dan serologis. Darah lengkap, yaitu ada pemeriksaan darah rutin, dilakukan untuk memeriksa kadar hemoglobin, hematokrit, jumlah trombosit, kemudian ada peningkatan nilai hematokrit yang selalu dijumpai pada DBD. Kemudian dari segi isolasi virusnya, itu ada beberapa cara isolasi dikembangkan, yaitu di poin A, inkulosi intracerebral pada bayi tikus albino umur 1-3 hari. Kemudian yang B, inkolusi pada biakan jaringan mamalia. Kemudian ada kriteria diagnosis. Nah, untuk kriteria diagnosis ini, dia ada yang klinis dengan laboratorium. Untuk yang klinis, gejala klinis berikut harus ada, yaitu demam tinggi mendadak, yang sudah dijelaskan oleh Saudara Dika, berlangsung terus-menerus selama 2-7 hari. Terus terdapat manifestasi perdarahan ditandai dengan uji bendung positif, peteki, ekimosis, purpura, perdarahan mukosa, epistaxis, perdarahan gusi, kemudian ada hematemesis dan atau melena. Kemudian ada pembesaran hati. Nah, untuk pembesaran hati ini biasanya sudah kronis. Kemudian ada shock. Shock ditandai nadi cepat dan lemah sampai tidak teraba. Penyempitan tekanan nadi 20 mmHg. Hipotensi sampai tidak terukur. Kaki dan tangan dingin, kulit lembab, kapilari refiltannya atau CRT-nya yaitu memanjang lebih dari 2 detik dan pasien tampak gelisah. Kemudian kalau dari laboratoriumnya yaitu trombositopenia itu dia 100.000 atau kurang. Adanya kebocoran plasma karena peningkatan permeabilitas kapiler dan manifestasi sebagai berikut. Yaitu ada peningkatan hematokrit lebih dari 20% dari nilai standar. Kemudian ada penurunan hematokrit lebih dari 20% setelah mendapat terapi cairan. Kemudian ada efusi pleura, perikardial, asites, hipoproteinemia. Kemudian ada tata laksananya. Nah, di sini ada tata laksana tanpa shock dengan adanya dengan shock atau tanpa shock. Nah, kalau yang tanpa shock sudah tentu pasti anaknya dirawat di rumah sakit. Kemudian berikan anak banyak minum larutan oralit atau jus buah, air tajin, air sirup, dan sebagainya. Kemudian berikan paracetamol bila anak demam, jangan berikan asetosal atau ibuprofen, karena obat-obatan ini dapat merangsang terjadinya perdarahan. Kemudian berikan infus sesuai dengan dehidrasi sedang. Kemudian berikan hanya larutan isotonik, seperti ringer laktat atau asetat. Kebutuhan cairan parenteral, yaitu berat badan kurang dari 15 kg, yaitu 7 mili per kilogram berat badan per jam. Kemudian berat badan 15-40 kg, 5 mili per kilogram berat badan per jam. Kemudian berat badan lebih dari 40 kg, yaitu 3 mili per kilogram berat badan per jam. Terus kita juga harus pantau tanda vital dan diuresis setiap jam, serta periksa laboratorium seperti hematokrit, trombosit, leukosit, dan hemoglobin tiap 6 jam sekali. Kemudian apabila terjadi penurunan hematokrit dan klinis membaik, turunkan jumlah cairan secara bertahap sampai keadaan stabil. Cairan intravena biasanya hanya memerlukan waktu 24-48 jam sejak kebocoran pembuluh kapiler spontan setelah pemberian cairan. Kemudian, apabila terjadi perburukan klinis, berikan tata laksana sesuai dengan tata laksana shock terkompensasi. Nah, kalau yang ini dia bagian yang dengan shock, yaitu pertama, perlakukan hal ini sebagai gawat darurat, poinnya itu kuncinya. Kemudian berikan oksigen 2-4 liter per menit secara nasal. Kemudian berikan 20 mili per kilogram larutan kristaloid seperti RL atau asetat secepatnya. Jika tidak menunjukkan perbaikan klinis, ulangi pemberian kristaloid 20 mg per kilogram berat badan secepatnya maksimal 30 menit. Atau pertimbangkan pemberian koloid 10-20 mg per kilogram berat badan per jam maksimal 30 mili per kilogram berat badan per 24 jam. Nah, jika tidak ada perbaikan klinis, tetapi hematokrit dan hemoglobin menurun, pertimbangkan terjadinya perdarahan tersembunyi. Berikan transfusi darah per komponen. Kemudian, jika terdapat perbaikan klinis, pengisian kapiler dan perfusi perifer memulai membaik, tekanan nadi melebar, jumlah cairan dikurangi hingga 10 mili per kilogram berat badan per jam dalam 2-4 jam.
dan secara bertahap diturunkan tiap 4-6 jam sesuai kondisi klinis dan laboratorium. Ya, baik, terima kasih Saudara Agil Durakesuma yang telah memaparkan materinya. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Baik, kita tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.